Shalom, damai di hati. Ya adik-adik, apa kabar di minggu pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, puji Tuhan, orang semua di minggu pagi ini, di minggu pertama di bulan Mei, orang semua bersuka cita atas berkat penyertaan Tuhan. Orang semua masih bisa beribadah, walaupun orang masih beribadah lewat pengeras suara dan juga live streaming. Tapi sukacita orang semua untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sampai di pagi hari ini orang semua bisa diberikan kesempatan lagi untuk beribadah. Maka dari itu, engkau undang semuanya berdiri. Orang semua bersuka cita di pagi hari ini dengan sehat kuat yang diberikan Tuhan. Orang semua bisa beribadah. Dan saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Engkau undang semuanya berdiri. Orang bernyanyi bersama-sama lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih berdiri, orang semua bernyanyi bersama-sama lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Aku harap adik-adik semua yang ada di rumah buat gerakan dan lagu ini dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang bermain. Bersama-sama orang bernyanyi lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masih memuji Tuhan, orang semua bernyanyi lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Biarlah orang semua adik-adik kecil bisa menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan Yesus tersenyum. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, orang masih memuji nama Tuhan, masih semangat memuji nama Tuhan. Orang semua bernyanyi lagu lihat semua. Sambil bersuka cita, gerakan tangan dan kaki kita untuk memuji nama Tuhan.
Lihatlah, lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Lihatlah, lihatlah, lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Tangan kananku, tangan kiriku dapat aku gerakan, dapat menulis, dapat memegang, dapat bersalaman. Lihatlah, lihatlah, lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Lihatlah, lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Kaki kananku, kaki kiriku dapat aku gerakan, dapat berjalan, dapat melompat, dapat berlari-lari. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tidak ada yang bermain, semua serius untuk beribadah. Dalam sikap berdoa, orang semua bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah gereja, di rumah masing-masing. Sekarang torang ambil sikap untuk berdoa. Torang mau menghadap Tuhan untuk berdoa. Nggak ada yang bermain, ganggu-ganggu Pak Ade atau kakak yang ada di samping. Ambil sikap berdoa, torang mau berdoa. Di hari Minggu yang kudus ini Bapa, kami menaikkan syukur sembah kami ke hadirat-Mu. Karena Tuhan sangat sayang kepada kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Roh Kudus menuntun kami, baik adik-adik yang ada di rumah gereja, yang ada di rumah masing-masing, agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Jemaat Nazaret dengan baik. Bapa, biarlah kiranya ibadah kami ini kami akan serahkan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan nama-nama adik-adik yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei 2021. Nah, jadi inilah nama-nama teman kita yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2021. Yang pertama, adik Aulia Aini Kataraeng, kolom 19, berhari ulang tahun yang ke-10 tahun pada tanggal 26 April 2021. Kemudian yang kedua, Elisia Jesslyn Ulaan, juga pada tanggal 26 April 2021, umur 8 tahun, kolom 27. Di tanggal 27 April 2021, ada seorang teman yang bernama
Holistir Balawera dalam usia 12 tahun. Di kolom 11 ada adik Nathanael Tahulending dalam usia 3 tahun. Dan di kolom 24 ada adik Meilani Cecilia Rami dengan usia 7 tahun. Pada tanggal 2 Mei 2021, kolom 5, adik Berto Philip Berhimpon berusia 1 tahun. Dan kolom 29, adik Kimberly Loisa Karundeng dalam usia 6 tahun. Nah, demikianlah adik-adik, teman-teman kita yang berhari ulang tahun. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami semua dari KPA Jemaat Nazaret Tuminting mengucapkan selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyanyi bersama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Sebelum berdoa, orang semua bernyanyi lagu Jikalau Kamu Tinggal di Dalam Aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kita akan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Orang semua diberkati oleh Tuhan. Nah, di hari Minggu, di bulan yang baru ini, bulan Mei, tanggal 2, orang mau beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak ada yang bermain, duduk yang manis yang ada di rumah. Jangan bermain-bermain. Sekarang orang mau menghadap Tuhan dalam doa. Orang berdoa. Kami bersyukur Bapa, kasih sayang Tuhan selalu kami nikmati dan alami. Kini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan jamah kami dengan Roh Kudus. Tuhan melawat anak-anak yang ada di rumah gereja bersama guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk membaca Alkitab, merenungkan, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Tuhan senantiasa memberkati kami semua, bahkan hamba firman-Mu dalam keterbatasan kekurangan. Kami dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ibadah kami ini, kami memohon kekuatan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian diberkati Tuhan. Orang mau dengarkan firman Tuhan dalam bacaan lewat Matius, kitab Perjanjian Baru, Matius 21 ayat 33 sampai 43. Kitab Matius 21 ayat 33 sampai 43. Nah, yang adik-adik yang sudah tahu membaca, buka. Nah, taruh di meja, dengarkan tayangan berikut ini. Bina Anak Pelajaran 18. Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Tema: Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul: Hidup Tanpa Tuhan. Penekanan: Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang lain apabila kita menolak utusannya, dan bahkan menolak Yesus. Sumber Alkitab, Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Ayat hafalan, Matius pasal 21 ayat 43. Bagaimana rasanya kalau sesuatu yang disiapkan untuk kita, kemudian diberikan kepada orang lain? Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama jawabannya. Kisah ini dimulai pada saat Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah. Ketika dia mengajar di situ, datanglah para imam-imam dan tua-tua Yahudi dan bertanya kepada Yesus tentang apa yang diajarkan, serta kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya,
anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita kita di pagi hari ini, kita akan belajar ayat hafalan untuk minggu yang berjalan ini. Dan ayat hafalan kita di minggu berjalan ini terdapat dalam pembacaan tadi, yaitu Matius 21 ayat 43. Jadi dalam Matius 21 ayat yang terakhir, ayat 43. Ini sudah ada Enci dan Engku yang pegang itu ayat hafalan. Ada Engku Alan, Enci Vine, dan Enci Masya. Kita mulai Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Sekali lagi ada yang dikasih Tuhan, Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Sekali lagi ada dikasih Tuhan, tentu itu Enci dan Engku yang ada di kolom masing-masing susah dia DP gift. Siapa yang bisa menghafal tentu akan mendapatkan hadiah yang sudah Enci dengan Engku susah dia di kolom masing-masing. Jadi sekali lagi itu ayat hafalan Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa. Halo, apa kabar adik-adik? Iya, luar biasa. Ada yang senang ini atau ada yang muka-muka asam? Semua harus hati yang gembira, harus gembira. Nah, sekarang tadi orang so dengar itu bacaan firman Tuhan dengan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Siapa ada kebun anggur di rumah? Ayo. Nah, siapa ada tanam anggur yang sobat buah begini? Ayo. Kalau ada adik-adik yang tanam anggur, luar biasa, pinter. Nah, jadi adik-adik, Ibu mau bawa cerita tentang dengan judul Hidup Tanpa Tuhan. Nah, adik-adik, kalau orang nyanak deng Tuhan, senang atau tidak? Wah, orang akan menderita. Nah, adik-adik, Ibu mau cerita tentang waktu Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Adik-adik setahu Bait Allah itu rumah Tuhan, rumah gereja. Pada waktu Tuhan Yesus ada di Bait Allah, banyak sekali itu imam-imam. Dengan tua-tua Yahudi, banyak penuh di dalam gereja. Di Bait Allah. Kong, dorang datang. Mau dengar apa tuh Tuhan Yesus ada sampaikan, ada ajar di dalam Bait Allah. Nah, imam-imam dan tua-tua Yahudi penuh dalam gereja, dalam Bait Allah itu. Dan dorang dengar Tuhan Yesus memberikan
perumpamaan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, adik-adik, ada seorang tuan atau seorang bapak. Dia punya kebun anggur yang luas sekali. Banyak sekali. Dan di kebun itu dia sudah buat lubang untuk pemerasan anggur-anggur yang hendak panen. Dia sudah buat rumah tempat untuk menginap. Wah, luar biasa ini bapak ini. Nah, suatu waktu adik-adik, itu tuan, itu bapak ini suka kasih penggarap-penggarap atau penggarap itu sama dengan petani kebun anggur, pekerja, dorang bekerja tanam anggur sehingga menghasilkan buah-buah yang banyak sekali. Nah, adik-adik, ini tuan ini yang pemilik kebun, dia pergi ke luar negeri. Lalu dia kembali, dia tahu, aduh, semua panen ini. Nah, waktu dia datang, dia suruh pada dia punya hamba-hamba. Itu bapak itu banyak sekali dia punya hamba-hamba yang bekerja. Dia suruh pergi di kebun anggur, ambil itu hasil. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Waktu hamba-hamba itu datang, nah, apa yang dilakukan pekerja-pekerja itu adik-adik? Dorang lempar itu hamba-hamba. Dorang pukul, dorang tolak sampai keluar dari kebun itu. Dorang lempar akang tuh hamba-hamba. Nah, adik-adik, apa lagi? Ini Tuhan, dia suruh lagi itu hamba-hamba 2 kali, lebih banyak dari itu pertama. Waktu dia suruh adik-adik, wah, apa lagi yang dilakukan ini penggarap-penggarap, ini petani kebun anggur. Dia pukul lagi adik-adik. Dorang pakai barang tajam. Udah dorang kasih keluar dari kebun anggur. Wah, kasihan. Ini pemilik kebun anggur ini, DP hamba-hamba sudah menderita. Nah, datang lagi dia punya anak. Waktu datang DP anak, ini petani-petani, penggarap-penggarap ini bilang, itu dia. Pemilik ahli waris kebun anggur ini. Torang bunuh pada dia karena torang akan menjadi pemilik kebun anggur ini. Nah, ini penggarap-penggarap ini pukul, orang bunuh. Ini anak dari tuan pemilik kebun anggur. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini mengartikan bahwa penggarap-penggarap ini sonyana bekerja karena ini Tuhan so ambil alih kasih pak orang lain. Nah, dorang so nyana ada pekerjaan lagi. Dorang menderita nih penggarap-penggarap ini karena ini Tuan pemilik kebun anggur sudah ambil alih kasih pak orang lain. Nah, adik-adik, torang belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bait Allah ini, mengartikan Tuhan Yesus sampaikan bahwa firman Tuhan ini ditujukan pada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Karena apa dong pikiran jahat, dorang menolak Yesus, dorang mau hendak membunuh Pak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ibu mau tanya, kalau misalnya adik Salomo punya HP yang baru beli, dia pegang gaskal tuh HP, dia belajar akang di rumah, kalau di sekolah. Nah, sekarang kalau Salomo PHP kasih Pak Shalomita, bagaimana perasaan Salomo? Menangis, kecewa, sakit hati. Nah, begitu juga adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kita apa? Keselamatan, berikan waktu, beri nafas, orang harus apa? Manfaatkan. Ada di antara adik-adik yang sering menolak Yesus? Ada, ibu tahu ada. Bagaimana contoh cara menolak Yesus? Bagaimana? Contoh, waktu ibadah hari Minggu ada yang tidur.
itu menolak Yesus. Waktu mau makan apa? Tidak mengucap syukur, nak berdoa. Dia sampai dia lihat tuh makanan hap-hap di mulu. Nah, nak berdoa itu menolak Yesus. Ada lagi satu contoh cara menolak Yesus. Sementara sekolah minggu, nyanak duduk manis di rumah. Cuma ada main HP. Cuma apa? Bermain. Itu cara menolak Yesus. Nah, jadi adik-adik, kalau Tuhan suka kasih berkat orang sehat, harus apa? Ibadah sekolah minggu, duduk manis, dengar firman Tuhan. Karena ada ibu taruh kira anak-anak pemalas. Ada dengar di loudspeaker, aduh ada ibadah sekolah minggu, udah keliaran di jalan. Ibu sering perhatikan, nak duduk manis, nak beribadah, nak menghadap itu Alkitab, firman Tuhan, nak mendengar. Nah, itu contoh cara menolak Tuhan Yesus. Nah, kalau orang hidup nyandak dengan Tuhan, bagaimana? Iblis sering datang, adik-adik mengganggu orang. Jadi orang itu harus, anak-anak Tuhan harus selalu berdoa. Jangan menolak Tuhan, jangan lalai. Karena Tuhan so kasih keselamatan, kasih berkat. Kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita, jangan menolak. Jangan tolak Tuhan Yesus. Kalau orang tolak Tuhan Yesus, orang akan apa? Apa adik-adik? Menderita. Sama dengan itu penggarap sudah ada pekerjaan. Dorang sudah mau dapat makan. Karena apa? Karena apa? Dorang sudah diberi kepercayaan, pekerjaan, berkat, tapi dorang apa? Lakukan hal yang membunuh, hal yang keji, hal yang tidak mendatangkan berkat dan keselamatan. Nah, jadi adik-adik, torang belajar dari firman Tuhan saat ini, torang jangan menolak Tuhan Yesus. Torang selalu hidup dengan Tuhan Yesus. Anak-anak selalu berdoa untuk mama papa. Karena mama papa berjuang cari nafkah, bekerja, menjadi berkat bagi adik-adik. Firman Tuhan ini kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan dan tidak menolak Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, orang semua telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru agama Onice Kawahe Umbo. Dan kiranya firman Tuhan tadi, apa yang telah Ibu Guru Agama sampaikan, tidak masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi orang semua mampu untuk melakukan firman tersebut. Orang bisa jadi pelaku-pelaku firman. Maka dari itu kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan buat orang semua. Sambil memberikan persembahan, orang semua bernyanyi lagu persembahan yang Mama Papa berikan. Kita siapkan persembahan kita untuk diberikan kepada Tuhan sambil bernyanyi persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang torang akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Kunci tangan, tunduk kepala, tidak ada yang buka-buka mata, lihat kiri kanan. Semua ambil sikap berdoa, torang berdoa. Mengucap syukur kami Bapa, di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan telah memberi waktu kesempatan bagi kami
untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau dapati ada anak-anak yang saat ini masih tidur, Roh Kudus bangunkan dia, ingatkan dia untuk berdoa. Ada anak-anak yang hanya bermain-main di jalan, tolong Tuhan, engkau sadarkan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Mereka harus mengucap syukur, mendengarkan firman Tuhan, tidak lalai untuk berdoa, bersyukur dengan waktu yang Tuhan anugerahkan, supaya mereka tidak menolak Tuhan, tidak melupakan Tuhan, tetapi selalu bersekutu mengucap syukur. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat Nazaret Tuminting. Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Penatua Vina Kelikis, tetap memberikan kesabaran, kekuatan, hikmat surgawi, sukacita melayani bersama-sama dengan semua pengasuh yang ada. Mereka terus bersyukur, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan, diberkati, bahkan kami bergumul dengan orang tua yang berjuang mencari nafkah buat masa depan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, jeri keringat mereka tidak sia-sia. Kami pun bersyukur Tuhan, di mana kasih Tuhan telah mengutus hamba-Mu, Ketua yang baru Bapak Pendeta Samson Frederick, keluarga Frederick Onibala. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang Kau tempatkan, diberikan kekuatan, hikmat surgawi untuk melayani jemaat Nazaret, diberi kesabaran, kekuatan Roh Kudus dari Tuhan. Kami juga bergumul Tuhan Yesus saat ini, di mana Tuhan saat ini Bapak Penatua Patras Manahampi sedang bergumul dengan cucu mereka kembar yang baru lahir, dalam tumbuh berkembang anak-anak yang masih kecil, sedang dalam perawatan dokter. Tuhan beri kekuatan bagi ibu dan ayah, bahkan bagi oma dan opa, tetap sabar, bergumul, berdoa untuk perkembangan kedua anak kekasih kembar, diberkati dalam tumbuh kembang mereka. Kami berdoa buat oma kami, Oma Mabuka Harimisa, penasehat yang sakit disembuhkan, bahkan juga Ibu Perodisa Bulahari dijamah oleh Yesus sementara dirawat di rumah sakit. Ibu Daisy Talumingan, Engkau jamah juga Tuhan sementara menjalani operasi di rumah sakit Pancaran Kasih. Bahkan Oma Lutia, Ibu Ade diberikan kekuatan dalam beberapa hari dirawat di rumah sakit, dijamah oleh Yesus dengan kuasa darah Yesus Anak Domba Allah yang memberikan kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit. Tuhan tolong selalu. Bahkan juga ada anak-anak yang dalam tumbuh kembang mereka, Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, memberikan pertumbuhan, perkembangan yang baik, bahkan memberikan roh takut akan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, jauhkan kami dari COVID, jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sementara menghadapi ujian-ujian, biar kiranya mereka boleh lulus, diberkati, bahkan mereka terus mengandalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah menggapai cita-cita mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua berdiri. Orang akan tutup ibadah di sekolah minggu ini. Orang akan menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan terukur bagimu. Marilah kita mohon berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua anak-anak Tuhan, menyertai orang tua mereka, menyertai guru, pengasuh, menyertai kami semua dari pagi hari ini sampai pada Maranatha, Tuhan datang. Amin. 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 Minggu Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi demikianlah ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Disampaikan terima kasih untuk Inci Aceh, Inci Anda, Ongku Alan, Kak Aif, Kak Ino yang pagi hari ini melayani. Oh, masih ada lagi, ada Kakak Jesu, ada ketambahan personil yang pagi hari ini mengambil bagian dalam melayani anak-anak, yaitu melayani Tuhan. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan dibuat Tuhan berhasil. Terlebih khusus ucapan terima kasih Komisi Pelayanan Anak Jemaat Nazaret Tuminting untuk Ibu Kekasih Guru Agama Onice Kawahe Umbo yang sudah membagi berkat untuk orang semua pagi hari ini. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat akan memberkati Ibu dalam tugas tanggung jawab pelayanan di Jemaat Nazaret Tuminting. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati segala harapan, cita-cita Ibu Guru Agama bersama dengan keluarga hari ini dan untuk selamanya. Jadi adik-adik, minggu depan masih ada sekolah minggu. Jangan lupa masih pakai protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Dan jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu. Shalom. Damai di hati. Dah.